Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau mau tiduran sini. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa atuz zakah wa siyamir ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan, man fariha bi dukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kiram, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, yang rawuh, yang hadir, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita doakan, mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah dan kesabaran di dalam membimbing kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mentaati segala perintah-perintahnya yang dibawa oleh utusannya, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus tentu takmir masjid dan jajarannya, itu Masjid Al-Huda, yang mudah-mudahan yang dirangkai dengan panitia PABI yang sudah bersusah payah memprakarsai, memusyawarahkan sehingga terlaksananya kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan jerih payahnya dicatat sebagai amal yang makbulan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang kami hormati, mungkin aparatur pemerintah desa ataupun RW atau Pak Kadus yang hadir, Pak RT. Seterusnya yang saya hormati akhiral kiram, sahabat saya Ustaz Soleh yang sudah sudi mengantarkan saya ke sini. Jadi kalau nggak diantar mungkin nyasar-nyasar, terus mungkin nggak tutup ini barangkali ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang setia menunggu sekalipun sudah terlambat saya sampai ke sini karena perkiraan saya tadi saya pikir dekat, saya pikir cedek tidak ada. Rupanya kata Pak Ustaz Soleh tadi, berapa Ustaz jaraknya? 5 kilo Kiai. Yo 5 kilo. Rupanya 5 kali 3. Alhamdulillah, di tengah-tengah kepadatan kegiatan kita bersama, mari kita sama-sama yang pertama saya mengajak untuk melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah letihnya kita, di tengah-tengah capeknya kita ngurusi dunia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini semua tiada lain melainkan irodahnya Allah. Kalau Allah tidak punya irodah, kalau Allah tidak menghendaki kita kumpul di sini, saya yakin tidak akan bisa kumpul di sini. Apalagi kedatangan saya sudah terlambat. Tentu kalau tidak karena kehendak Allah yang menahan kita semua, tentu bodoh balik, bodoh ngorok, bodoh turu kan.
Nah ini alhamdulillah pada malam hari ini panjenengan semua Bapak Ibu masih setia menunggu. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita di sini Allah catat sebagai amal ibadah, sebagai tambahan-tambahan amal kita, perbendaharaan amal kita untuk bekal sangu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena duduknya kita insya Allah tafakkaru sa'ah afdalu min ibadati sanatin. Duduknya kita 1 jam ke depan, mudah-mudahan itu jauh lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena banyak hari ini ibadah yang tak berilmu, ibadah yang tanpa guru langsung, rata-rata kebanyakan ibadahnya belajarnya dari Mbah Google, ya dari Mbah YouTube. Nah, ini nggak benar ya. Tentu mudah-mudahan duduknya kita ini dicatat ini majelis sebagai majelis yang mubarak, majelis yang Allah berkahi untuk kita semua sehingga bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya sering saya sampaikan di mana-mana, syukur tidak akan sempurna manakala tidak dirangkai atau tidak ditutup dengan sholawat ma'assalam yang kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbanyak baca sholawat Bapak Ibu, kita akan diakui sebagai umatnya sekaligus mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang besar di yaumul qiyamah nanti, yaumul mahsyar nanti. Karena besok yaumul mahsyar nanti Allah akan turunkan matahari ke bawah, didekatkan dengan kepala kita yang jaraknya cuma hanya kurang lebih 1 jengkal kita masing-masing. Betapa panasnya, bayangkan saja oleh masing-masing betapa panasnya manakala matahari begitu dekat dengan tubuh kita. Tentu akan terbakar rasanya ataupun akan terkuras keringat yang ada pada tubuh kita. Maka tatkala itulah yang dibutuhkan hanya syafaat, hanya pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat tidak akan sah manakala tidak membaca sholawat Nabi. Orang jadi khotib, berkhutbah Jumat, berkhutbah Idul Fitri, Idul Adha, dan yang lainnya, maka tatkala di antara 2 khutbahnya tidak membaca sholawat, juga khutbahnya akan batal atau tidak sah. Begitulah pentingnya bacaan sholawat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi. Nah kita orang yang beriman dipanggil oleh Allah, kalau kita kepingin selamat makalah baca sholawat. Jadi kalau ada orang hari ini yang mulai menyalah-nyalakan atau membid'ah-bid'ahkan sholawat Nabi, apalagi dengan adanya mungkin hadroh, Siti Duror, Al-Banjarian, segala macamnya, atau rebanaan, kok ada orang yang menyalah-nyalahkan, sama saja toh dengan menyalahkan baca sholawat. Berarti kesimpulannya apa? Baca sholawat itu hukumnya wajib. Maka jangan pernah kita tinggalkan. Berdoa juga demikian. Doa kalau tidak diawali dan tidak diakhiri dengan sholawat Nabi, doa kita juga akan ngambang, akan ngawang, akan posisinya di antara langit dan bumi. Di atas langit sana ada hijab yang besar, ada benteng yang sangat kokoh. Itu benteng hanya bisa hancur manakala kita bacakan dengan sholawat Nabi. Begitu istimewanya sholawat Nabi.
Ibu-ibu yang hari ini mungkin kelakuannya masih gak baik, ibu-ibu mungkin hari ini mungkin semakin tua semakin kayak lato-lato. Kalau bu semakin lato-lato sampean ngomong ngetek kan teman-teman bikin nang bojo ini kadang mintaan misalnya, ya kan? Nang bojo barangkali suka bentak-bentak, berarti kurang sholawat. Coba nih rajin baca sholawat, insya Allah nang kakume nang bojone insya Allah ramah tamah. Karena bojo saiki kalah ngambil tukang miso, tukang bakso, tukang somai, ya kan? Coba ibu kalau ada tukang bakso keliling, coba bahasanya halus. Kadang pakai bahasa halus, bahasa kromo inggil. Pinten mas baksonya semangkok. Tapi kalau bahas sama suaminya apa bahasa mono? Ya enggak, kau kesini ya. Ada yang seperti itu bu. Gimana nih kroso loh? Mulai kroso kan. Ya, alhamdulillah kroso pak. Ya. Jadi sholawat sangat mendinginkan suasana. Sholawat juga akan bisa menenteramkan hati kita. Insya Allah orang-orang yang ahli sholawat, insya Allah hidupnya akan damai, tentram, tenang dan seterusnya. Catat baik-baik, begitu istimewanya sholawat sampai-sampai di dalam kalimat sholawat setiap ada asma Allah pasti ada asma Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menandakan begitu dekatnya Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya tadi naik jam 10 kurang 3 menit, jam 9.57 menit, 21.57 menit. Ini 3 jam sanggup bu? Aku enggak. Ada jalannya. Ini pula jalannya kan luar biasa. Saya 1 harian penuh dari mulai pagi saya ada kerjaan rapor di kabupaten sampai jam 11-an, lalu saya pergi menghadiri peresmian pondok pesantren Miftahul Ulum Al Islami, yaitu yang dibuka tadi oleh Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, yang besok mensolatkan rawuh juga di Desa Tanabang di Pondok Hidayatul Mustaqim. Karena beliau saat hari ini yang paling sepuh di Lirboyo, jadi besok kita akan rawuh ke sana. Dan tadi di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, saya dari ke sana bawa mobil sendiri. Pada asar jika saya pulang sampai rumah tadi pas orang selesai sholat maghrib di masjid langsung mandi, saya sholat berangkat ke sini. Jadi nggak ada duduk, pokoknya duduknya sholat tadi, sholat maghrib langsung ke sini. Mudah-mudahan saya sanggup 1 atau 2 jam. Intinya Bapak Ibu saya ngajinya tidak lama-lama. Sepakat ya? Tidak lama-lama kita ngajinya, pokoknya sampai rampung. Pokoknya sampai selesai ya. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, pokoknya sampai rampung lah. Itu juga 10 menit selesai. Allahumma Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini acaranya nggak ada spanduknya, nggak ada balihonya, jadi tanpa judul. Jadi sekarat-karat pulang kan, karena nggak ada judulnya. Nanti kalau nggak sesuai ya salahkan panitia, aku nggak ada judulnya kan. Kalau judulnya kan enak, kita ngikutin saja selera dengan atau apa yang dengan inginkan. Karena nggak ada judulnya berarti sak metu-metu nih. Ya, sak metu-metu nih. Sepakat guys? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau melihat dari tadi qiraat yang Qorik membaca tadi surat Al-Isra yang dibaca tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nengok dari bulannya, baru saja kemarin malam kita melaksanakan sebuah proses ritual ibadah menyambut nisfu Sa'ban. Sini ada enggak pada kemarin pada nisfu Sa'banan? Ada apa enggak? Terus paling di rumah masing-masing semua datang Pak Ustaz, wabit sekolah Al-Huda sampai penuh Masjid Al-Huda, saking penuh yang jubur nang omahe dhewe.
Mestinya malam kemarin itu kita melaksanakan ibadah sunnah nggih. Kita mestinya kemarin itu pada sholat maghrib, lalu diteruskan dengan sholat nisfu Sa'ban 2 rakaat, kemudian membaca surat Yasin 3 kali. Dan malamnya ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah lainnya, zikir-zikir yang lainnya dihidupkan malam tadi mestinya. Kenapa? Karena kemarin itu adalah serah terima atau pergantian buku catatan amal baik dan buruk kita selama setahun yang lalu diganti dengan catatan buku yang masih kosong. Di kemarin itu mestinya diakhiri dengan yang baik-baik mestinya kan. Kemudian kalau nengok dari bulannya sekarang juga sudah kurang lebih 14 hari lagi atau 15 hari lagi kita akan menyongsong menyambut bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, singkatnya bicara tentang peristiwa satu-satunya amal ibadah yang langsung dijemput oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya ibadah sholat. Selain ibadah sholat itu seluruhnya pakai wasilah, pakai perantaraan. Siapa wasilahnya? Melalui malaikat Jibril alaihi salam. Setiap wahyu, setiap perintah kepada Nabi kita selain ibadah sholat itu tidak ada yang langsung dijemput oleh Gusti kita Kanjeng Nabi, tapi urusan sholat itu langsung berangkat, langsung diberangkatkan oleh Allah untuk menjemput perintah sholat. Yang tadinya 50 rakaat sehari semalam, alhamdulillah dengan proses saran masukan dari Nabi Musa alaihissalam sehingga berubah menjadi 5 waktu sehari semalam. Itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Apal Bu? Apal dong. Ya itu kita kaji ini. Nah ini tentang ibadah sholat. Saya ingin bercerita, ini juga sering saya sampaikan di mana-mana. Untuk apa Bapak Ibu jenengan manggil teng desa napa niki? Dusun, kelakok. Wis desane ado, wis rada terpencil, terus sampai ndak sholat tambah terpencil gitu. Ya, makanya saya ingin ngajak berpikir seperti ini. Di dalam kitab Daqiqul Akbar, kitab itu menceritakan proses dari sebelum kita ada sampai kita ada, sampai kita tidak ada, sampai ada kembali. Sering saya ceritakan nanti akan terjawab. Kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus zakat, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus zakat, kenapa kita harus pergi haji atau umroh, kenapa kita harus baik dengan tetangga, kenapa kita harus baik dengan suami, kenapa kita harus baik dengan istri, membimbing anak-anak kita dan seterusnya. Nanti cerita ini akan bisa menjawab itu semuanya. Maka dengarkan baik-baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia yang hidup saat ini itu sudah melalui beberapa alam. Ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam fana, ada alam barzah, nanti ada alam akhirat. Itu singkatnya seperti itu. Paham Bu? Apa Ibu? Alam roh, alam rahim. Saya akan cerita di alam rahim. Ibu-ibu, tatkala kita hamil, tatkala kita mengandung alias meteng mengandung, meteng, hamil, kodoai, ya kan? Itu tatkala kandungan ibu sudah berusia 120 hari, itulah saatnya Allah meniupkan ruh calon jasadnya kepada jasadnya. Jelas ya? Jadi anak kita di kandungan punya nyawa itu, punya roh itu setelah 120 hari. Mulakno nek wong Jawa jeneng gemi Jawa nih biasanya ana tradisi ngapati atau ngupati. Ana meneh jenenge mitoni atau nuju bulan.
Kalau 7 bulan itu sudah sempurna manusia tadi di dalam rahim ibunya dan nyawanya sudah ditiupkan. Tapi peristiwa yang sangat penting adalah pas 120 hari. Disitulah akan terjadi sebuah proses masukkannya ruh oleh Allah kepada jasadnya calon manusia tadi, sekaligus ada sidang besar di sana. Ya, nanti sidang Bu, oh hakimnya loh, ada hakimnya, ada pertanyaannya begitu kan, kayak Sambo kan di sidang, ini Sambo kan di sidang, ada hakimnya. Nah jadi Ibu, untuk memudahkan pemahamannya saya akan contohkan 3 orang. Ada mau namanya untuk contoh, tunjuk tangan. Sopo sing gelem nggih contoh, jenenge sapa? Ana sing gelem? Wedi. Mau elek contohnya nggih. Api-api kabeh contohnya iki ya. Sopo kira-kira jenenge? Ya tak ke jeneng dhewe ae lah. Sakarep-karep aku cerita nggih. Sing pertama tak jenenge Dadap ya. Pertama Dadap, sing kedua Daduk, sing ketiga Dadit. Yang pertama si Dadap. Singkat cerita Bapak Ibu, tatkala calon jasad si Dadap di kandungan ibunya, calon ibunya, di rahim ibunya berusia atau berumur 120 hari, disitulah si Dadap dipanggil oleh Allah, ruhnya. Ruh, kamu akan kumasukkan ke calon jasadmu yang nantinya namanya si Dadap. Tapi sebelum aku tiupkan ruh kamu ini ke dalam calon jasadmu, tanda tangani dulu perjanjian antara kau dengan aku, antara aku dengan engkau, kata Allah. Apa saja perjanjiannya? Yang pertama, catat baik-baik. Yang pertama, besok Dadap, kalau kamu sudah lahir ke dunia, kemudian sudah besar, sudah kategori masuk akil balik, atau sudah dewasa, atau sudah dihukumi mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah punya kewajiban menjalankan perintah-perintahku, kata Allah. Maka kamu yang pertama Dadap, kamu besok kalau udah dewasa, kamu harus sholat. Yang pertama harus apa Bu? Sholat ya. Kapan laki-laki dikatakan sudah dewasa? Laki-laki sudah akil balik itu adalah mimpi basah atau mengeluarkan dengan sengaja air maninya, berarti itu sudah dewasa. Bapak-bapak mimpi teles, ya, nanti teles Pak, teles, ya, mimpi pengalaman malah, ya. Mimpi basah, mengeluarkan air mani, kemudian mandi jinabat, mandi besar. Setelah mandi besar, maka itu sudah dihukumi menjadi orang dewasa atau akil balik. Berarti kalau sudah akil balik, sudah punya kewajiban menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu juga sama. Ibu setelah mengalami menstruasi atau haid bahasa fikihnya, ya, atau halangan tanggal merah, apa jenenge? Datang bulan, ini bulan piro Bu? Datang bulan ya. Kalau saya datang bulan terus Bu, tagihan utang. Ya, datang bulan, haid, menstruasi atau halangan tanggal merah ya. Setelah nanti dengan suci, ingat pertama kali dulu, ingat dulu, kapan ya kan? Kemudian suci lalu mandi jinabat, mandi besar, maka seorang perempuan sudah dihukumi menjadi seorang yang sudah balik, sudah berakal, sudah sampai apa? Sampai kepada harus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali si Dadap tadi Bu, besok kamu Dadap, kalau udah dewasa besok, maka kamu besok harus jalankan sholat. Apa kata Dadap Bapak Ibu? Dadap dengan jujur menyampaikan, ya Allah, saya tidak sanggup sholat. Nah, lewat satu tidak tanda tangan ini Dadap ya, tidak berjanji. Besok Dadap, kalau kamu sudah dewasa, kamu harus mendirikan atau kamu harus bayar zakat. Butuh bayar zakat. Dengan kerja, kalau sudah sampai nisabnya harus keluarkan zakat.
besok ini bulan Ramadan, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri harus ditunaikan bayar zakat fitrah. Zakatnya Pak, saya ingatkan panitia amal zakat di Masjid Al-Huda, zakatnya jangan uang harus beras ya. Saran saya jangan uang, harus beras ya. Kalau mau uang silakan panitia kerjasama dengan toke atau warung, suruh nyiapkan beras taruh di sini. Jadi begitu ada orang yang akan pakai uang, suruh beli beras yang dijual oleh siapa di sini. Jangan panitianya jual beras. Ini kadang panitianya tak beras sopo ditol, bolak-balik menunggu saat kok masa iso menunggu dolanan. Tidak harus beras. Karena zakat adalah zakat nafsi, adalah zakat fitrah itu adalah pembersih jiwa. Sawan mangan beras apa mangan duit? Terus, berarti bersihkannya dengan beras. Ojo mbek duit, kadang bolak kok. Kalau nanti zakatnya pakai uang, berarti boleh dong pakai pulsa. Ketik #RekZakatAlHuda. Indonesia boleh pakai pulsa kan? Ya, harus pakai beras. Adapun yang tidak pakai beras itu harus seharga buah kurma yang termahal, yang nomor satunya. Bahkan kalau guru saya mengajari itu malah double mestinya. Ini uang untuk beli beras, misalkan saya, ini ongkos untuk beli berasnya, malah double kemudian. Harus beras. Ya. Besok dadap kalau kamu sudah masuk Ramadan dengan zakat ya, si dadap tidak sanggup melakukan zakat. Besok kamu dadap kalau masuk Ramadan puasa ya, tidak juga sanggup puasa. Dadap besok kalau kamu udah kaya, uangnya udah banyak, kapinya luas, penghasilan 10 juta ke atas, kamu sudah bisa nih haji, pergi haji atau umroh paling tidak sanggup juga si dadap. Singkat cerita Bapak Ibu, 9 bulan 10 hari lahirlah si dadap, tapi lahirnya sudah keguguran terlebih dahulu, alias sudah mati duluan sebelum lahir. Berarti kalau ada anak kita lahir kau sudah meninggal dunia duluan, berarti itu kawan anak kita, kawan si dadap yang orangnya jujur, tak sanggup jalankan perintah-perintah Allah, yang tak berjanji kepada Allah pada 120 hari pada kandungan ibunya. Itu orang jujur. Mulai mikir ya, nyong melu siapa ya? Saya siapa kira-kira? Mulai mikir. Si dadap ya. Yang kedua, si dadut, jikanya juga sama ceritanya. Tatkala calon jasadnya si dadut sudah berusia 140 hari, maka dipanggillah ruhnya, dihidupkan ke dalam jasadnya, tapi sebelum itu ada tanda tangan dulu. Sehingga ditanya sama pertanyaannya, besok dadut harus sholat, harus zakat, harus puasa, harus naik haji, harus rajin ke masjid, ojo main pinter gawane tok tapi tidak gelem nang masjid. Ini apa jenenge Masjid Al-Huda. Sekarang kalau nanti besok habis Ramadan kok masih sepi-sepi aja Pak Takmir, Pak BHBI, kalau masih sepi juga masjidnya ganti nama saja jadi kuburan. Kenapa kuburan Bu? Kuburan itu yang gali ramai-ramai apa sendirian Bu? Saya mau tanya, orang gali kuburan rame-rame apa sendirian? Rame-rame. Yang nempati rame-rame apa sendirian? Apa bedanya dengan Masjid Al-Huda? Bangunnya rame-rame, sing isi dewean, berarti ini benar kuburan. Ini betul. Ini menarik kroso ya. Pada kroso ya. Ya salah Pak Ketua Panitia BHBI lapor undang saya kan. Saya ngajinya begini. Tujuh poin saja, nggak usah pakai bahasa-bahasa lah. Orang sakit dikandani angel-angel kok, dikandani kuburan, dikandani siksa kubur malah ngeyel. Moso yo Ustaz, moso yo, mati dhisik ora percaya. Nah, ini nggak bukti so balik meneh gampang. Ya, apa ada harap ya Ustaz? Ya ada, kalau nggak ada mati duluan. Ya, jadi Bapak Ibu ditanya
Semuanya singkat cerita, si Daduk juga sama dengan si Dadap. Satu pun perjanjian dengan Allah tidak ada yang ditandatangani, berarti tidak ada yang diiyakan, tidak ada janji dengan Allah. Cuma si Daduk punya keberanian usul kepada Allah, ya Allah, memang saya tidak sanggup jalankan perintah-perintahmu ya Allah. Memang saya tak berani tanda tangan dan berjanji denganmu ya Allah. Tapi izinkan hamba untuk melihat dunia kayak apa. Aku mengerti warga desa Kelakok kaya apa sih. Jadi rukun-rukun. Amin. Kompak-kompak, rajin nang masjid, zaman penuh masjid. Amin ini ngomong ya. Nah, dengan sifat rahman-rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita 9 bulan 10 hari lahirlah si Daduk ke dunia ini. Akan tetapi sebelum usia akil balik, sebelum dia dewasa, si Daduk sudah meninggal dunia duluan. Jelas? Berarti kalau ada anak kita yang belum akil balik, belum dewasa kok sudah meninggal dunia duluan, berarti dia kawannya si Daduk. Anaknya jujur, orangnya jujur dan pemberani. Kalau si Dadap cuma jujur saja, nggak punya keberanian. Saiki angel boleh orang jujur, apalagi yang berani. Kadang kewali-wali ono wong jujur tapi tidak berani. Ada orang berani tapi orang jujur. Ada orang gini. Ada ya. Jadi tidak ono lagi. Sing akeh nang desaku Tanjung ngono. Iki gak ono bedane maksudnya. Bodoh ae kan. Nah, siap-siap. Berarti kita nggak masuk Dadap, nggak masuk Daduk, tinggal Dadim. Siap-siap ya. Mulai mikir men. Ojo jaga semu bawa permen. Ya kagak nyambung lu men, jadi gue ya. Allah Subhanahu Muhammad. Si Dadim yang terakhir begitu berusia kandungannya 4 bulan penuh, maka dipanggillah ruhnya si Dadip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya si Dadip ini tipikal orangnya, karakter model wonge ndak pikir panjang, asal dianiai, ndak gelem mikir sih. Begitu ditanyakan, "Hei Dadip, ya Allah, akan aku masukkan kamu ke dalam calon jasadmu, tapi tanda tangani dulu perjanjian antara kau dengan aku dengan kau. Apa saja ya Allah? Besok Dadip kamu harus sholat," kata Allah. Apa kata Dadip? "Beres ya Allah, tanda tangan." Tanda tangan. Pikir si Dadip itu sholat bisa dibuat mingguan sama tahunan. Pikir si Dadip, gampang. Sholat kan penak, seminggu sepisah kok angel gini. Jadi si Dadip tanda tangan nanti. Lalu para ya setahun tidur lah. Hidup fitri sitok, itu karena sitok beres. Jadi si Dadip pikir Dadip seperti itu. Catat baik-baik saudaraku sekalian, bapakku yang hadir pada malam hari ini, bahwasanya barometer ukuran wong sholat kuwi ukurane udu mingguan, bukan bulanan apalagi tahunan, tapi ukurannya adalah harian. Ulangi nggih. Sholat itu ukurannya bukan mingguan, bukan bulanan, apalagi tahunan, tapi itu sholat ukurannya adalah harian. Jelas? Kalau ada orang Kelakok yang benar-benar dipastikan hari itu, misalnya mau isuk, subuh ndak subuh, zuhur ndak sholat, asar ndak sholat, maghrib ndak sholat, isya ndak sholat, mati bengi ojo disolati, ndak wajib. Jelas? Waduh, ngeri Ustaz, itu ndak ngeri samanya sing males sholat. Ya. Tapi kalau ada warga Kelakok yang mulai subuh tadi nyantol salah satu,
bu subuhe, bu duhure, bu asare, bu maghribe, bu isya kok mati bengi masih wajib kita sholat. Jelas nggih? Berarti ukurannya harian bukan mingguan. Ini berarti ukurannya harian bukan mingguan. Maka ini masjid adalah perlu kita makmurkan, perlu kita isi. Memang ini bicara hukum, kita soal ya. Bicara hukum, memang sholat jamaah itu tidak wajib. Jelaskan ya, jangan dulu wajib. Oh kan ada pahalanya 27 derajat, bener. Babnya berbeda. Kalau jamaah dihukumi wajib, pertanyaannya bagaimana yang munfarid, bagaimana yang sholat sendirian, berarti tidak sah. Urusan kau kejar yang 27 monggo, itu lebih baik, lebih afdol. Karena orang kalau sholat sendirian itu seperti domba di tengah-tengah hutan yang sangat mudah diterkam oleh serigala. Artinya apa? Orang yang sholat sendirian itu lebih banyak gangguan setannya. Allahu Akbar, jemuran pun tak antasi, mulai gemes, ya kan? Allahu Akbar, Assalamualaikum. Waduh, kredit mana teko? Macam-macam yang sholat dirian, ya? Banyak gangguannya. Jadi orang yang sholat sendirian itu diumpamakan kayak domba yang sedang berada di hutan yang sangat rentan, mudah diterkam, dikeroyok oleh serigala. Maka kalau kita khawatir seperti itu, monggo lebih afdol, lebih baik sholat berjamaah. Tapi sholat jamaah tidak wajib. Harus paham ini, jangan salah kaprah, ya. Jadi bukan tidak wajib. Karena banyak orang yang pahamnya diwajib-wajibkan, ya keliru kan begitu, okay? Nah, pikir si Dadip tadi itu sholat hanya bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan, maka tanda tangan si Dadip. Tanda tangan. Esok Dadip, kamu kalau masuk Ramadan, kamu harus puasa. Beres ya Allah, tanda tangan Pak. Tidak nggak pikir panjang, tanda tangan, wah gampang poso. Sebentar lemes-lemes, ngidang itu lambung tak garing-garing lah beres, tak dikira poso, kan menungguin. Terus rasa jam-jam 4.5 mulai ngabuburit, biar lemes-lemes, nanti kan sakit dan poso. Sementara puasa itu satu-satunya ibadah yang langsung Allah kasih ganjaran, kasih pahalanya. Enggak disebutkan pahalanya, hanya ibadah puasa. Karena rahasia hanya Allah dengan yang bersangkutan lah yang tahu. Kau boleh bohongi orang lain, kau boleh tipu manusia yang lain, tapi Allah tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi. Pikir si Dadip, mosone enak ono kuwi. Iso diakal-akali, tanda tangan di Dadip. Urusan. Nah, terus zakat. Esok Dadip nek oil duwe harta benda, punya penghasilan udah lebih, sudah masuk nisabnya, sudah masuk kamu berkewajiban bayar zakat, kau keluarkan zakatnya. Beres ya Allah, tanda tangan Dadip. Siap untuk berzakat besok. Apa pikir Dadip tadi? Pikir Dadip zakat esok dihapusi. Pak, wis zakat urung Pak wis nanti nang siantar. Wis tak kirim transfer wingi. Waduh. Ya kan? Itu namanya memindahkan zakat. Naklu zakat itu tidak boleh. Ndak oleh Bu mindahkan zakat sampean kerjane nang kene, zakate nang kampung kono nang rantau prapat ndak oleh. Lah kepiye Pak Ustad? Nang kono nang rantau kono akeh wong melarat, ora urus. Ngerti ora urus? Jelas? Lah kok ora Ustad iya. Wong melarat nang rantau kono kudu urusane sampean. Urusane wong sugih nang rantau kono. Jelas? Oh di kampung saya sana, Medan sana, di tebing tinggi sana Pak Ustadz banyak orang nggak punya, nggak urusan.
Adapun ada orang nggak punya di sana, itu urusannya para ahliya, para orang-orang kaya yang di sana. Urusan sampai yang di sini. Jelas orang ini? Jelas gini? Aku tak teko, nek sampean meriang nanti meriang ora? Demam, batuk pilek, sing nyilih wonge sapa? Wong rantok wong kene. Ini. Nek sakitnya parah, go rumah sakit sing ngeterke sapa? Wong rantok wong kelakok. Begitu ajale mati meninggal dunia, sapa sing ngedusi? Wong kelakok wong rantau. Yo, begitu kate dikubur, sapa sing ngubur? Wong kelakok wong rantau kono. Wong kelakok. Berarti kudu zakate nang kene. Kita menghirup udara desa Kelakok, kita memakan hasil bumi Kelakok, kita minum air sumber mata air Kelakok. Kenapa zakatnya di sana? Kecuali di sana ada bencana atau ada gempa bumi, gunung meletus, kebanjiran, silakan kau bantu, tapi bukan bentuknya zakat. Jelas? Pikir si dadip zakat bisa dipindah-pindah, tanda tangan Pak, tanda tangan. Pone esok dadip kalau kamu jadi suami harus didik istrimu, didik keluargamu. Hari ini banyak suami yang sudah menteledorkan, sudah mentelantarkan, sudah banyak abai dengan kewajiban sang suami. Koncoku saya kita belani namanya. Banyak para suami yang sudah hanya mentepuk dadanya seolah-olah dia paling sukses di dunia. Iki lho aku wis tak kei pangan, tak kei sandang, tak kei papan. Iki lho aku. Belum selesai Bapak Ibu, turun rampung. Ya, Anda ngasih makan, ngasih papan, ngasih sandang sama istri dan anak-anak sampean, itu belum cukup. Masih ada kewajiban yang sangat penting, adalah tarbiyah, mendidik istri dan anak-anaknya. Ini paling penting. Ngajari sholat jangan masjid, ajak eurono bacaan Quran, coba kesok tadarus. Akasih mentelengi HP apa mentelengi Quran? Ayo. Ngaku lho Pak Imam, ngaku. Tapi jujur menyakitkan. Jelas ya? Mestinya kan seperti itu. Suami harus mendidik sang istrinya. Kalau ada, memang benar. Dosa istri ya tanggung sendiri. Dua anak ya tanggung sendiri. Selama sepanjang sang suami sudah mentarbiyah, selama suami sudah mendidik istrinya, selama sepanjang suami sudah ngandani, wis ngilingno bolak-balik bolak, wis tak ilingno de, kok ngono ae de, kepiye piye. Nes ngono baru tanggung masing-masing. Tapi nek wong lanang menengae, lohom, glehem, cuek bebek ambek lakone bojone, sementara kewajiban sang suami kok diam saja. Nek ono apa-apane bojone, sing dosa suaminya. Halo bro, ayo. Ojo kawan-kawin ae model, pikirkan LPG-nya nggih. Jadi kawin maning. Apa kawin terus Kang? Sunah Rasul kawin itu. Sholatnya tidak, ibadahnya tidak. Jelas Bu? Iya, ada tangan loh Pak. Lato. Kalau bilala Muhammad. Sama dari tanda tangan semuanya. Tanda tangan semua. Dadip kalau besok kamu jadi tetangganya masjid, kamu harus memakmurkan masjid, harus hidupkan masjid, rajin ke sana, siap. Wah, pokoknya langsung tanda tangan. Wape, catat baik-baik, dengarkan baik-baik. Singkat cerita, semuanya oleh si Dadip ditandatangani. 9 bulan 10 hari lahirlah si Dadip ke dunia alam fana ini, dan besar sampai pada malam hari ini. Kita ini semualah Dadip-Dadip yang udah berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan lagi untuk tidak sholat, untuk tidak puasa, untuk tidak zakat dan seterusnya. Catat itu baik-baik.
Las. Ayo mulai kosong kesetan. Wes pun bubar. Kita udah janji sama Gusti Allah. Jangan kami hitamkan yang lain, si repot lah, si sibuk lah. Kok salah repot ngesakno gak lapo-lapo disebut-sebut terus. Repot lagi kerja dipanggil-panggil terus. Oh ngaji bu repot lagi kerja. Gitu. Ayo, mulai renungkan gitu. Ini muhasabah. Jari wong tua ngajari kita, guru-guru kita, bulan Rajab itu bulan tandur, bulan Sabat, bulan resik-resik, bulan matun, bulan bersih-bersih. Ya, supaya apa? Supaya hasilnya panennya bagus. Ramadan tinggal panen. Ya, bulan latihan bulan Saban, dimulai saka bulan Rajab. Wis belajar sholat mulai bulan Rajab sampai bulan Saban. Kok Ramadan traweh ora kaget. Piro traweh? Ping 11 apa ping 23? Kene Pak. 11 cemen. Panen 3 kapling sanggup serong jam 3 jam rampung. Salatnya 11 itu soleh. 23 dong ya. 23. Aku khawatir kalau nanti yang bener 23 sampai mengerjakan cuma 11 kurangnya akeh. Kate golek nang endi? Ayo. Kalau besok yang benar 8 awal duwe sisan, duwe bonus. Gampang kan? Pilih di kapling sing 23 apa kapling sing 11? 23 dengan kapling tidak terawih milih sing 11. Ya raimu. Alhamdulillah Muhammad. Jelas nggih? Berarti kesimpulannya mulai malam hari ini, catat baik-baik. Berarti kita sudah janji kepada Allah bahwasanya kita akan mendirikan sholat. Andai kata kita tidak janji, maka kita seperti Dadap dan Dadif yang meninggal sebelum dewasa. Atau jangan yang kayak Dadap yang meninggal sebelum lahir. Jelas ya? Ayo renungkan ya. Maka hati-hati. Ini semua kita sudah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai malam hari ayo bangkitkan ghirah kita, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Weslah, kalau Imam Al-Ghazali bagi orang itu ada 4. Ono sing nang dunyane senang, ada orang yang dunianya bahagia, uripnya enak, kaya, dia rajin ibadah, akhiratnya juga enak, surga. Ada orang yang di dunianya senang, di dunianya bahagia, tapi akhir neraka juga ada. Kebanyakan yang ketiga kita ini di dunianya susah, mugo-mugo nang akhiratnya seneng. Kan ngoten kedai, ya kan? Nang dunianya susah ndak apa-apa wis. Sementingnya sudah akhiratnya aku masuk surga. Ojo sing nomor 4, wis uripe susah, ndak enak, soro meneh, payah, parah yo, parah. Parah kan yo ana Bu ya kan. Wis parah, ngerokok maneh aduh dadi apa sampean. Ya. Kalau bisa paling enggak ya minimal nomor 3 lah. Susah di dunia tapi bahagia di akhirat. Allahumma syukur-syukur di nomor 1 nggih. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Allahumma amin. Mestinya seperti itu. Yuk mulai sekarang tata ulang kembali nggih. Kita tata ulang kembali, coba kita refleks ke belakang kembali. Kita introspeksi diri, kita muhasabah mulai malam hari ini. Iya ya, saya sudah janji dengan Allah, saya harus sholat, saya harus zakat, saya harus puasa, baik sama suami, baik sama istri, sayang sama anak-anak, mendidik anak-anak semangat dengan agama, taat juga baik sama tetangganya, rukun sama saudaranya. Semua kita sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang ayo sepakati, jangan lagi ada dusta di antara kita.
Mau Bu? Mau nggih? Aduh, kroso banget dikira kating-kating abot rasane iki. Iya, harus dunia ini. Dunia ini ala ad-dunya la'ibun walahun. Dunia itu hanya permainan dan sendal gurau saja. Dunia iki medolanan karo guyonan. Coba ono sing permainan dike serius, stres sampean. Gitu betul. Ada permainan kok dianggap serius, kita stres Pak. Tukaran be konso Pak, tukaran be tonggo, tukaran be dulur. Kenapa? Karena itu permainan dianggap serius biasa dong. Namanya permainan. Hari ini sampai dapat 1 ton, saya setengah ton ya enggak apa-apa. Besok aku sing 1 ton, sama setengah ton kan ngono ae umur gantian toh. Bener-bener. Saiki sampean ndek duwe aku ora apa-apa. Aku metu ndek duwe kok kudune ngono nggih. Keteringan hidup kita ini. Ya. Jadi hidup itu sendal gurau, guyonan, ecek-ecek. Mau sampe terus teman. Mulanya wong-wong sing menganggap ini dunia serius, bukan ecek-ecek, banyak yang stres. Makanya banyak penyakit yang datang. Sing jantungan lah, sing jantung lah. Rata-rata sekarang orang-orang yang menganggap dunia ini diseriusin, dunia ini rata-rata bukan jantung penyakitnya, tapi jantungan. Beda Bu, jantung sama jantungan. Ini jantungan toh mulai tubuh motornya jantungan. Terus jantungan. Koncone metu nang ujung batu nang Kota Lama balik kok bojonake jantungan bojoku yo bisa dia yo iku lah kok kepo-kepo sampe. Jelas Bu? Orang-orang yang kepo-kepo begitu itu Bu, gampang jantungan Bu, percaya aku. Biasanya orang awet uripe. Saiki seger kesok melet-melet stroke. Ada orang kaya Bu, ada orang kaya hidup dengan cara-cara kaya, itu pun masih kena stroke. Apa maneh wong melarat, wong ndak duwe gaya uripe gaya wong sugih tambah seru krungu. Jelas Bu? Jelas Bu nggih? Tadi dawuhnya Mbak Anwar Mansur di Kota Tengah itu beliau menyampaikan pesan yang terakhir saya dengar betul karena saya duduk di sampingnya di bawah beliau sampaikan dan tausiah yang sangat singkat sekali bahwasanya selamatnya dunia, selamatnya bangsa, selamatnya daerah, selamatnya dusun atau desa itu tergantung perempuannya. Kalau perempuannya baik, insya Allah kelakok itu akan baik. Kalau perempuannya solehah, insya Allah damailah itu kelakok. Tapi sebaliknya, kalau perempuannya rusak, maka ajur jum kelakok itu ajur pokoknya. Terus ajur pokoknya. Terus uripnya angel, tuntutannya gaya ke wong kota, ke wong kota, sing itu, sing ini, lah tidak Allah. Kata pamer nang sopo. Jelas? Yang penting ibadah nang Gusti Allah nggih. Ini kadang baju mainnya ada 10 helai, mukenane bintik-bintik ireng ora diganti-ganti. Ono ora ngono Bu? Akeh. Sampai rukun sampai kodok laku-laku itu loh. Ora sampai disambung-sambung, dijahit duit tangan, mukena itu loh. Kalau kambingnya nek kondangan, nek buku, nek kondangan itu loh, buku kondangan itu satu hari ada orang lima pesta, 5 bulan ganti bajunya. Tapi mukenanya sudah kulu-kulu, wis tritipan ireng-ireng akeh. Wis mambune kula mambune, oh sebentar lah. Gitu ya. Ono Bu. Ganti esok Bu. Ora imbang kok. Lambine nggih. Berarti masih mengutamakan urusan pribadi kita daripada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai nggih? Sepakat nggih? Kita robah nggih? Kita sadar diri nggih? Karena kita sudah janji dengan Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya itu sholat serta meniku sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka orang-orang yang sudah benar-benar mendirikan sholat dengan baik dan benar, diikuti syariatnya, insya Allah akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi itu tetangga saya Pak Ustadz, sholatnya rajin tapi keponya juga rajin. Sholatnya rajin tapi bentak suami juga rajin, malah langganan. Itu piye Ustaz? Sing salah ayate opo sholate? Yo. Sing salah apa nih Bu? Sholatnya rajin tapi masih lato-lato terus mbek bojone. Lato-lato sih. Are kupinge butuh bojone stres. Ya, akhirnya nang tua, akhirnya namanya gaple, tidak balik-balik bang dari budaya warung. Saya tahu butuh yang lato-lato, gak enak mau ini, gosok peritan tambah menek, kopen, macam-macam. Padahal bojone dewi, dirasanya dewi. Jelas Bu, dirubah ya. Jadi orang yang berarti kalau ada orang yang sudah sholat kok masih koyo lato-lato mau, berarti bukan ayat yang salah tapi sholatnya yang belum benar. Jelas ya. Terus ojo ngomong ini sampean, ojo ngomong mendingan, ngerti mendingan Pak? Paham mendingan nggih? Mendingan aku nggak sholat. Apa nih mendingan guys? Mendingan aku ndak ngaji, lho kok sing mendingan orang ngaji ya bodoh dadi panganane wong pinter, diakal kali wong pinter, ora oleh apa-apa. Jenenge wong bodoh. Mendingan aku enggak salat, lho enggak salat kok neraka to yuk. Kok enggak salat mendingan, apa sing mendingan? Jelas lho. Ndak boleh Bu nggih. Tidak boleh lagi tidak ngaji lah, ngaji kono lah yo mendingan aku orang ngaji mendingan loh guys ngopo ya mendingan ini jelas Bu gak ada, yo mendingan sholat deh, mendingan sholat jauh dong ya kan, gak level guys, nggak sholat kok mendingan deh jelas ya, sholat 3 kali mulai dirubah dilakukan perubahan prinsip hidup, perubahan mindset kita, insya Allah itu sebagai bukti kita sholat kita sudah benar. Di sini ada imam masjid kita. Orang kati yo tekok kan, orang kati dia biumune sambil nang ujung batu mampir, nengone Ustaz Soleh, mampir dulu Ustaz, aku katanya Ustaz, saya kesini mau minta tolong. Yang pertama Ustaz, silaturahmi, itu kan? Yang kedua Ustaz, saya mau ambil air wudhu, tolong dong dilihat wudhuku bener apa urung Ustaz. Di tasbih namanya kan, datang Ustaz Kiai datang praktek wudhu. Wudhu udah bener, alhamdulillah bener wudhunya kan, mana wudhunya nggih. Wah begitu selesai, sama Ustaz saya mau pulang salaman, salam tempel. Itu baru. Ayo Ustaz, oh ini nggak jelas nih. Basuki mawa silakan game penting gitu loh. Ibunya juga sama, jumpai Bu Ustazah Soleh, jumpai Bunyai, saya ini mau coba, saya mengambil air wudhu, tolong ya saya ya Bunyai, kira-kira wudhu saya udah bener apa belum gitu. Saya praktek wudhu, ini mau pasti, ayo silakan, pasti sangat dengan sukarela gitu. Ustazahnya nanti praktek wudhu udah benar Ibu, alhamdulillah nonton begini, terima kasih Bu Ustazah, salam tempel ojo susun opo jelas ilmu mahal harganya. Nek si bapak iku dieling balik, cile diulang ngaji wis gede supaya aji ngono larang regane ojo eman marang dunyane. Daman murung dhuwur pendopo ni kiai santri sing ulang ngaji oleh syafa Gusti Kanjeng Nabi. 44 widodari kasur putih panggoni. Itu kan dulu zaman tahun 80-an ini bukan dipakai puji-pujian Pak. Orang habis azan pakai puji-pujian. Ya kan? Saya ngejabat azan, apa enggak puji-pujian ini? No.
Padahal salah satu di antara sekian banyak waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah di antara adzan dan iqamah. Itulah pinternya ulama-ulama NU, itulah pinternya kiai-kiai kita memasukkan ajaran tanpa disadari. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kita iseng gampang-gampang, oh nyanyi centongmu, nyanyi. Gitu. Karena biasanya orang-orang itu kalau dengan lagu lebih mudah dihafal dan lebih mudah dipahami dan disenangi biasanya, gitu betul. Maka dipakai lagu-lagu seperti itu jenenge puji-pujian yang dibaca apa kan sholawat. Apa isi sholat itu intinya doa. Makanya tradisi kebiasaan habis adzan aja langsung komat, jangan langsung komat, kasih dong puji-pujian, kayak sholawatan di situ, entah 10 menit kah. Jika nunggu orang-orang yang baru pulang kerja tertarik untuk sholat jamaah. Jelas sore geng, paham? Halo bro, paham bro? Ini para muadzin aja langsung kan ini penting ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya berpesan tentang Isra Mi'raj adalah ayo dirikan sholat. Kesimpulan yang kedua adalah mulai malam hari ini sebagai suami, sebagai bapak-bapak yang terhormat yang saya muliakan, mulai hari ini pastikan seluruh anggota keluarga kita mendirikan sholat. Jangan sampai ada tidak mendirikan sholat. Itu pastikan. Itu kewajiban seorang suami atau seorang bapak sebagai presiden dalam rumah tangga, kepala keluarga, untuk memastikan itu. Jelas Bapak? Jelas pastikan. Kalau tidak, Anda yang berdosa. Kalau tidak, Anda akan ditanya terlebih dahulu. Kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu adalah tiap-tiap kamu adalah pemimpin, akan ditanya apa saja yang kau pimpin. Nah, dua. Yang ketiga, pesan saya adalah tentang sholat ini segera mungkin ajarkan sama anak-anak kita. Mulai umur 7 tahun, mulai diajari tentang ibadah sholat. Caranya ngajari bagaimana? Diajak sholat, dipraktekkan depan dia, biar dia nengok bapak ibunya sholat. Biar dia gandol-gandol, biar dia naik-naik kita jaga Pak. Jangan dilarang, saja. Namanya juga anak. Jelas. Anak nakal, jangan anak. Bapak anak juga banyak yang nakal kok. Kok sama anak, gimana? Nah, ini caranya ya. Mulai didik anak kita. Nanti umur 10 tahun Bapak Ibu, kalau anak kita tidak juga dirikan sholat, orang tua boleh memukulnya dalam rangka mendidik anak-anak kita. Boleh selama sepanjang tidak menyakiti fisiknya dan jiwanya. Jelas Bu? Contoh, kamu nggak sembahyang, tapi kan yang berarti nah, jelas. Kan kita harus banyak. Sekarang saya minta ibu-ibu terutama nih harus pintar Bu. Harus pintar di mata anak kita, jangan dianggap remeh. Kalau kita tidak pintar, kita akan dijengkali oleh anak-anak kita sendiri. Kesimpulannya Bapak Ibu, ayo podo sholat. Jangan sampai nanti kita diprotes oleh anak-anak kita masing-masing Bu. Ya, ini pengalaman sering saya sampaikan di pengajian di mana saya sering sampaikan, tidak bosan saya sampaikan. Contoh Bu, dulu saya diprotes sama anak murid saya, Pak Guru apa? Apakah itu hadisnya? Enggak benar itu. Benar nggak itu hadisnya? Ya benar. Kewajiban orang tua itu kepada anaknya umur 7 tahun agar mengajari anak itu tentang sholat. Umur 10 tahun kalau dia tidak sholat, orang tua boleh memukulnya. Sekarang Pak Guru, saya mau tanya, bagaimana kalau umur 7 tahun harus diajari sholat? Umur 10 tahun kalau nggak sholat dipukul. Bagaimana kalau bapak saya, ibu saya sudah 50 tahun, 40 tahun nggak sholat, diapakan? Ngejak diri lah bener. Ayo, jangan aku kubur, rojo loh. Ya, jadi pikir diri.
Kalau umur 7 tahun diajari, 10 harus dipukul. Ini ada yang bertanya sama saya, murid saya dulu, bagaimana orang tua saya, bapak guru, kalau umur 50, 40, 60 gak sholat diapakan? Aku kurang ngerti deh, opo jari koya lah, bapak kamu dewe, emak kamu dewe, gitu. Jelas Pak, Bu? Kunci sukses hidup hanya satu, saya pesankan, hanya sholat. Amal yang besok akan ditanyakan terlebih dahulu dan jadi jaminan bagi amal-amal yang lain itu adalah amal ibadah sholat. Kalau nilainya baik maka akan dianggap baik. Tapi kalau buruk sholatnya, yang lain juga akan dianggap buruk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tentang Ramadan. Ya, tentang Ramadan. Man kariha fi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang menyambut Ramadan dengan sukacita, senang gembira, bahagia dengan jumpa Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Maka Allah akan mengharamkan jasadnya, jangan dibakar, dijilat api neraka pun tidak akan pernah terjadi kalau dia gembira menghadapi Ramadan. Mulai kan Bu, besok Ramadan aneh. Terus beda lagi. Besok berarti gak senang ini Ramadan kan. Besok udah senang pasar mana, besok mau kisuk mana, besok warung-warung mana, berarti gak senang Ramadan datang. Jelas gitu. Gembira Ramadan Bu, datang bulan Ramadan. Senang tidak? Bahagia tidak? Rindu gak dengan Ramadan? Oke, kita buktikan. Saya contohkan. Ini terakhir, saya contohkan. Misalnya ibu, siapa namanya? Saya nggak ada kenal. Si Siti berarti kenal. Misalnya ibu Siti itu dapat WA, dapat kabar bahwasanya dijabri oleh orang yang paling dirindukan. Anggaplah suaminya merantau 10 tahun nggak balik-balik misalnya kan. Ibu Siti dapat kabar bahwasanya besok itu ini ada apa nih? Hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Hari Minggu besok suamimu akan pulang Bu Siti, kan begitu. Lalu kalau udah kangennya minta ampun, rindunya minta ampun, maka dia sangat senang sekali. Saking senangnya dia bersihkan rumahnya, disapu, dipel, kemudian kasurnya dijemur, bantal dijemur, diganti spraynya, ganti bungkus bantal, diganti, lampunya dipasang, pasangnya wangi, pokoknya semua kaca-kaca dilap, semuanya bersih semuanya pokoknya. Luar biasa pokoknya, semuanya kinclong semuanya. Apa piring, baskom, semua bersih semuanya. Kenapa? Menyambut orang yang sangat dirindukan. Kangennya sekali, gembira sekali. Oke, hari Minggu datanglah orang yang dinantikan, datanglah orang yang dirindukan. Tapi begitu datang pagi, siang sudah mulai dicuekin. Pak, saya mau tanya mana? Arisan tinggal. Balik maghrib. Kemudian baru kemarin dulu naik, Pak aku tak nonton sinetron saya Pak ya, tinggal keturun. Keturunnya isi meneh, itu hari pertama, hari Minggunya. Seninnya tinggal meneh nanti deh, latihan senam, berangkat senam sampai balik jam 1, kan? Lah baru jam 3 balik langsung mandi dia sholat, budal menang di murid Yasin. Wah balik sore maneh. Pertanyaannya, apakah itu yang dikatakan gembira? Apakah itu yang dikatakan senang? Apakah itu yang dikatakan rindu? Tidak. Apakah itu kangen seperti itu? Tidak. Mestinya kalau kita kangen, rindu, bahagia, senang dengan datanya yang kita rindukan, mestinya kita nempel dong. Ya arisan, mosek lah, aku sih kangen. Kan mana gue tuh deh, bener. Ayo latihan apa? Latihan polibat. Terus ayo jalan, aku sih kangen. Kan mesti nempel terus bak rangkong deh. Nempel terus itu tuh kalau kangen yang kita lihat besok awal 1 Ramadan sampai 10 Ramadan kira-kira ini Al-Huda masih penuh atau tidak? Penuh. Masuk 10 hari kedua penuh? Mulai kurang. Nanti mulai palsu ibu sampean. Kangennya mulai bohong, ya kan? Cintanya mulai nggak benar. Masuk sebulan terakhir itu pun neng gurih-gurih baru belum teko, kan?
sibuk baik kuehnya, sibuk baik ikine, bapak sibuk baik apa nggak terawih pak? Aduh kalau kesel, belum cuma ngecek alasannya. Ini betul. Berarti kaminya tidak benar. Ayo kita buktikan kalau yang benar-benar kita bahagia datangnya Ramadan, jangan tinggalkan sedikit pun. Ayo isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku reso ngaji Pak Tanto, teko nang masjid, lungguh rokokan, ngurut wong tadarusan oleh ganjaran podo. Jelas. Oh, cuma sangu kopi, sangu pisang goreng, ono 10 atau 20 biji, gele-gele wah cair sampean. Begini betul. Orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Yang sunnah amalan di hari biasanya, begitu masuk Ramadan dikasih pahala wajib dalam hari biasa. Yang wajib hari biasa dikerjakan di Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saben gowo sitok pisang goreng itu gowo pisang goreng Pak. Kemudian gowo nang masjid sitok til gowo nang masjid nyumbang pisang goreng sitok dikali dari 70 lipat. 70 dadi 700 pisang goreng. Esok mati ono mereka teko ya pisang goreng layu mereka. Mungkin ngono, gitu ya. Indah bobot sedekah. Orang yang sudah meninggal dunia, Bu, andai kata kita diberikan kekuasaan oleh Allah bisa mendengar cerita orang-orang di kuburan sana. Apa ceritanya Bapak Ibu? Ya Allah, Gusti Pangeranku, ya Tuhanku, tolong saya kasih kesempatan satu kali saja hidup ya Allah. Aku hidup lagi ya Allah. Ditanya oleh mereka, kamu ngapain kalau hidup lagi? Mau sholat? Tidak. Mau puasa? Tidak. Mau zakat? Tidak. Mau ngaji? Tidak. Mau apa? Saya mau sedekah. Itu jawaban sang ayat Bapak Ibu. Arti apa? Begitu dasar sedekah itu Bapak Ibu. Ojo pelit tuh. Tanya sama kita berarti kalah sama anak TK. Anak TK jawab, Bu, ini kok pelit, nanti kuburannya itu ngerti-ngerti nggak paham kuburannya. Maksud kalau ada putunya sampean, ojo pelit-pelit, engkau kuburannya sing seru saya krungu, sing pelit terus. Ya coba, sempit gak hebat coba, ngerti juga hebat ya. Sama orang paham, ya, ojo pelit. Maka Ramadan, ayo kalau kita merasa bahagia, senang, gembira jumpa Ramadan, ayo isi setiap saatnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya, sambil dihayati, sambil direnungkan, sambil difokuskan, sambil dikonsentrasikan. Astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Terus sampai nyetrum dalam hati masing-masing, sampai nyetrum dalam hati masing-masing. Terus belum kusuk.
astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Monggo angkat tangannya. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Teruskan. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin 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 alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan syakirin hamdan da'in hamdan amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi من جميع الأموال والآثار وتقضينا بجميع الحاجات وتطهرنا بجميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بالصلوات من جميع المغفرات وتبعث الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى الدنيا إلى يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين يا الله. رب هب لي من الصالحين يا الله. رب هب لي من الصالحين يا الله. اللهم اغفر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضانا واغفر ذنوبنا وحسن مقاصدنا يا الله. وحسن مقاصدنا يا الله. وحسن مقاصدنا يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا في زيارة مكة والمدينة بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليه السلام وبأرجاء الشفاعة القرآن العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي ربي صلى الله عليه وسلم غير الله غير محمد صلى الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا بدرجات محمد بحرمته يا رب بالمصطفى بالمحمود لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمه والحمد لله بشفاعته في كل حمد ولا يسر وسلم كريما ابدا على حبيبك خير كلهم يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama saya Sutanto, tinggal di Desa 3 Pondok Kecamatan Tandul, Kabupaten Rokan Hulu. Saya desa kerja, alhamdulillah masih dipercaya dari Kementerian Desa, dari PT. Saya masih salah satu tenaga ahli di Kabupaten Rokan Hulu dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memfasilitasi dan mengawasi dana desa. Kemudian sakit di NU, saya sampai hari ini masih menjadi ketua LDNU Kabupaten Rokan Hulu. Saya masih ketua lembaga dakwah NU Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian sehari-hari saya juga masih bertugas sebagai wakil ketua yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Batu Salam di Desa Gayo, Simpang termasuk. Kemudian istri saya 1, anak saya 3, yang tengah-tengah ikut kayak si dadap karena umur 5 bulan meninggal dunia. Ya, dia jujur dan berani, alhamdulillah. Anak saya nomor 2. Anak pertama saya masih kuliah di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sekarang sedang musim skripsi, panjang hari pun mudah-mudahan segera selesai mengambil jurusan sosiologi. Anak yang kedua yang hidup yaitu kelas 5 SD. Dan orang-orang saya kepala sekolah SD. Itu hari saya nomor apa Bu? HP, rekening aja Bu ya. Rekening nomor rekening. Oh jadi listrik pula, nggak usah. Rekening BNI ya. Itu saya, jadi kurang lebihnya Bapak Ibu, saya ingatkan betul siapapun yang diundang ngaji besok, kalau sebelum doa jangan pulang. Enak ngajinya pokoknya dari sampai dungo. Ya, itu pesan saya, ya Bu ya. Siapa saja, mau ada acara pengajian tauhid apa pokoknya kalau belum doa jangan pulang. Kalau ada orang ngaji, kok belum doa dia pulang, itu seperti orang manjat pohon kelapa, tinggal metik kelapanya dia melorot ke bawah. Nanti ya, saya perasaan itu Pak. Melorot Pak, buset Pak Mahani Pak, minta berjalan melorot awak Pak. Ya, karena doa silahul mukminin, doa mukhul ibadah. Doa itu sejatinya bagi orang yang beriman, dan intisari dari semua ibadah adalah di doa. Termasuk itu sholat juga nama lain sholat adalah doa. Maka sholat yang benar kan kita lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, saya siap datang ke sini lagi kalau diundang lagi. Udah apa-apa. Kan gak diundang boleh liane mana kan si akhir desa kan gitu. Santai aja bro, jangan gitu loh. Iya. Oh ngaji itu kayak orang makan di rumah makan. Kalau sampai ke Kota Lama, makan paling enak di rumah makan. Apa yang paling enak Bu? 3 roda. Anggaplah rumah makan Minang Jaya misalnya. Besok kalau ke Kota Lama lagi makannya jangan berpindah-pindah, tetap makannya di Minang Jaya. Kenapa? Karena masakannya enak, makanannya enak. Ngaji juga sama. Enak ini gendang mana mau repot. Kenapa? Tapi ngomong gak enak berarti gak tahu jajan sampai tidak termangan rumah makan mulai nanti. Berarti kan katrol, super kan menunggu. Jelas Bapak Ibu, ngapunten. Dibagi-bagi fisik saya karena besok juga jam 8 saya harus ada di rumah dinas Bupati untuk usul meeting bersama beberapa dinas dengan Menteri Keuangan. Jadi saya juga harus pulang cepat juga. Jadi ngapunten. Kalau tidak puas ya ngapunten karena saya juga bukan pemuas, bisa menyampaikan aja. Moga-moga ada manfaatnya buat kita semua. Moga-moga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, matur sembah nuwun atas segala perhatiannya. Akhirul doa wa akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.